Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rustam SIPM MSI selaku penguji, yang terhormat Ibu Hajah Mastinah SKMMM selaku coach, yang terhormat Ibu Yuhana SPD SD selaku mentor. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan aktualisasi saya yang saya beri judul optimalisasi penggunaan metode pembelajaran role play pada siswa kelas 3A di SD Negeri 15 Tobowali. Nah, sebelum saya memaparkan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Aristi Arya, nomor daftar hadir 10. Saya bekerja di SD Negeri 15 Tobowali sebagai ahli pertama guru kelas. Sekolah Dasar Negeri 15 Tobowali dibangun pada tahun 1970 dan mulai beroperasi pada tahun 1970. Terletak di Jalan Raya Puput Sudirman, Kecamatan Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat ini, Sekolah Dasar Negeri 15 Tobowali terakreditasi A. Visi misi SD Negeri 15 Tobowali. Yang pertama, visinya terwujudnya generasi yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni budaya, dan memiliki wawasan lingkungan. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan manajemen sekolah dalam mewujudkan visi. 2. Menciptakan suasana yang kondusif untuk membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki iman dan takwa. 3. Mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. 4. Mengembangkan pengetahuan di bidang olahraga dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. 5. Menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. 6. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. 7. Menggalakkan budaya bersih menuju hidup sehat serta peduli terhadap lingkungan. Nilai organisasinya yaitu BESAO, berintegritas, efektif dan efisien, sinergi, akuntabel, optimis, humanis. Latar belakang saya dalam membuat rancangan aktualisasi ini, yang pertama belum optimalnya metode pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran yang membosankan bagi murid, yang ketiga yaitu adanya hasil belajar yang di bawah KKM dengan minat belajar siswa yang sangat menurun, dan yang keempat yaitu metode dan model yang kurang bervariasi yang dipakai guru di SD Negeri 15 Tobowali pada waktu mengajar. Dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi isu. Di sini saya mendapat 4 identifikasi isu. Yang pertama, kurang menariknya media pembelajaran. Yang kedua, kurang aktifnya pembelajaran siswa di kelas. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab dalam mengerjakan tugas pada siswa. Yang keempat, kurang optimalnya metode pembelajaran pada siswa. Dari isu tersebut, saya identifikasi dengan teknik USG. Nah, dari keempat isu tersebut, maka terpilihlah isu yang nomor 2, yaitu kurang optimalnya penggunaan metode pembelajaran di SD Negeri 15 Tobowali pada peringkat pertama.
Dampak jika tidak segera dipecahkan isu tersebut. Yang pertama, siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak terlalu berperan aktif di dalam kelas. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, sulit untuk memahami materi pembelajaran. Yang kelima, berdampak pada ketuntasan belajar siswa dengan nilai di bawah KKM. Gagasan pemecahan isu, yang pertama saya rasa guru harus mempunyai kemampuan dalam motivasi belajar siswa. Yang kedua, perlu adanya metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, perlu pengembangan diri guru untuk mencari inovasi baru dalam pembelajaran. Maka dari itu, saya sebagai penulis ingin membuat metode yang menyenangkan, maka dipilihlah metode role play. Role play itu bermain peran, sangat cocok untuk anak murid kelas 3 yang sedang saya ajar ini, karena kelas 3 itu masih suka bermain dan ingin selalu interaksi dengan teman-teman di kelas, maka saya pilihlah metode pembelajaran role play. Nah, dari metode tersebut saya buat gagasan pemecahan isunya, yaitu optimalisasi penggunaan metode pembelajaran role play pada siswa kelas 3A SD Negeri 15 Toboli. Adapun dari rancangan aktualisasi saya, maka terciptalah rencana kegiatan, itu ada 6. Kegiatan pertama yaitu saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatan yang pertama, saya membuat jadwal untuk bimbingan, nilai anekanya komitmen mutu, nilai komitmen. Yang kedua, saya membuat janji temu, nilai anekanya yaitu akuntabilitas, nilai profesionalitas. Yang ketiga, menyampaikan identifikasi isu, nilai anekanya itu akuntabilitas, nilai kejelasan. Yang keempat, menjelaskan kegiatan yang dilakukan, nilai anekanya nasionalisme, sila keempat yaitu musyawarah. Yang kelima, meminta persetujuan kegiatan, nilai anekanya anti korupsi dengan penuh tanggung jawab, dan etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Outputnya yaitu adanya jadwal dan foto, screenshot chatting via WA, tersampaikannya kegiatan. Kedudukan dan peran PNS dalam agenda 3 yaitu WOG, adanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Nah, dalam melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, maka diharapkan kualitas isu akan teridentifikasi dengan baik, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi SD Negeri 15 Toboli, yaitu terwujudnya generasi yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni budaya, dan memiliki wawasan lingkungan, serta misi mengoptimalkan proses pembelajaran efektif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, nilai organisasinya yaitu berintegritas, efektif, dan efisien, sinergi, akuntabel, optimis, dan humanis. Dan kedua yaitu membuat RPP, metode pembelajaran role play. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama, menyiapkan referensi dalam RPP, nilai anekanya yaitu pelayanan publik, nilai mudah dan murah. Yang kedua, menyusun RPP, nilai anekanya anti korupsi, mandiri, jujur, disiplin. Yang ketiga yaitu meminta pengesahan dan persetujuan RPP, nilai anekanya yaitu WOG, yaitu kolaborasi. Outputnya yaitu adanya dokumen, foto kegiatan penyusunan dan pengesahan RPP, tersusunnya RPP sesuai standar. Kedudukan dan peran PNS-nya dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, adanya persyaratan, kejelasan, dan tanggung jawab. Dengan menyusun RPP, maka diharapkan pembelajaran akan terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi misi SD Negeri 15 Toboli. Nah, nilai organisasinya yaitu berintegritas, efektif, dan efisien.
Kegiatan ketiga yaitu memberi pretest kepada siswa. Tahapan kegiatannya yang pertama saya membuat soal pretest, nilai anekanya etika publik, profesional, dan tidak berpihak. Yang kedua membagikan soal pretest, nilai anekanya yaitu anti korupsi, adil. Yang ketiga siswa mengerjakan soal pretest, nilai dasar anekanya yaitu nasionalisme dengan nilai tidak diskriminatif. Yang keempat siswa mengumpulkan jawaban pretest dengan nilai anekanya komitmen mutu, nilai efektivitas. Outputnya yaitu adanya soal pretest dan lembar pretest yang telah dikerjakan siswa. Yang kedua adanya foto kegiatan siswa pretest dan tersampaikannya kegiatan. Kedudukan dan peran PNS dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, adanya persyaratan, kejelasan, dan tanggung jawab. Dengan melaksanakan kegiatan memberikan pretest kepada siswa, maka diharapkan pembelajaran akan terlaksana dengan baik sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi misi SD Negeri 15 Tobowali. Nilai organisasinya yaitu berintegritas, efektif dan efisien, dan akuntabel. Kegiatan keempat yaitu menyusun skenario untuk kegiatan role play. Yang pertama yaitu menyiapkan referensi skenario. Saya menerapkan nilai anekanya pelayanan publik, nilai mudah dan murah. Kedua, menyusun skenario. Saya menerapkan nilai anekanya yaitu komitmen mutu, kreatif, dan inovatif. Outputnya yaitu adanya video dan foto dan tersusunnya skenario kegiatan. Kedudukan dan peran PNS dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, adanya persyaratan, kejelasan, dan tanggung jawab. Dengan menyusun skenario untuk kegiatan role play, maka diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi misi SD Negeri 15 Tobowali. Nilai organisasinya yaitu berintegritas, efektif, dan efisien, dan akuntabel. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan metode pembelajaran role play. Yang pertama menyerahkan skenario kepada siswa, nilai anekanya akuntabilitas, kepercayaan. Yang kedua membagi kelompok, nilai anekanya nasionalisme, tidak diskriminatif. Yang ketiga menugaskan siswa dalam menjalankan skenario. Saya menerapkan nilai anekanya akuntabilitas, nilai kepercayaan. Yang keempat melihat peragakan kelompok, nilai anekanya anti korupsi, jujur, adil, dan berani. Yang kelima penilaian kelompok, nilai anekanya akuntabilitas dengan kejelasan. Yang keenam kelompok menyimpulkan dengan nilai anekanya nasionalisme, keadilan, yaitu sila kelima Pancasila. Outputnya yaitu ada video, foto, dan dokumen. Terbentuknya suasana belajar yang menyenangkan, tersampaikannya materi, tersampaikannya kesimpulan dari metode pembelajaran role play. Kedudukan dan peran PNS yaitu pelayanan publik, adanya persyaratan, kejelasan, dan tanggung jawab. Dengan melaksanakan metode pembelajaran role play, maka diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi misi SD Negeri 15 Tobowali. Nilai organisasinya yaitu berintegritas, efektif, dan efisien, optimis. Kegiatan keenam melakukan evaluasi rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama mengawasi siswa melakukan post-test, nilai anekanya yaitu akuntabilitas, nilai tanggung jawab. Kedua melakukan analisis hasil pretest dan post-test, nilai anekanya komitmen mutu, berorientasi mutu. Yang ketiga memberikan kesimpulan tentang metode pembelajaran role play, nilai anekanya yaitu akuntabilitas, nilai kejelasan. Yang keempat membuat laporan aktualisasi, nilai anekanya etika publik dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja. Outputnya yaitu adanya foto, lembar soal dan jawaban post-test, data hasil pretest dan post-test, terlaksananya kegiatan evaluasi, tersampaikannya hasil pretest dan post-test,
tersampaikannya kesimpulan dari metode role play, kedudukan dan peran PNS dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dengan melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dengan melakukan evaluasi rancangan aktualisasi, maka diharapkan pembelajaran akan terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi misi SD Negeri 15 Tobuali. Nilai organisasinya yaitu berintegritas, efektif, dan efisien, optimis. Yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan saya ada 6. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Saya laksanakan di bulan Juli minggu pertama. Yang kedua, menyusun RPP. Saya laksanakan di minggu pertama bulan Juli. Yang ketiga, memberi pretest kepada siswa. Saya laksanakan di bulan Juli minggu kedua dan ketiga. Yang keempat, menyusun skenario untuk kegiatan role play. Itu saya laksanakan di minggu ketiga bulan Juli. Kemudian yang kelima, melaksanakan metode pembelajaran role play. Saya laksanakan di minggu keempat bulan Juli. Kemudian yang terakhir, yang keenam, melakukan evaluasi rancangan aktualisasi. Saya lakukan di minggu kelima bulan Juli dan minggu pertama bulan Agustus. Untuk itu sampai sini yang dapat saya paparkan mengenai rancangan aktualisasi saya. Mohon saran dan kritiknya supaya rancangan saya ini berguna bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.